Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Untuk pertemuan kali ini, saya sudah menyiapkan sebuah video mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk absensinya sudah saya kirimkan ke Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain maupun bagi masyarakat. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi kepada teman-teman, yaitu yang berbunyi, jangan mengharapkan semuanya bisa menjadi lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa menjadi lebih baik. Dari kata-kata tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa dengan kita belajar, kita jangan hanya mengharapkan kemudahan, namun dengan belajar kita harus bisa berubah menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelum kita memasuki materi, saya ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang akan berhubungan dengan materi kali ini. Pertanyaan pertama yaitu, apa kita harus mempercayai dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempercayai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jawaban tersebut akan dapat kita dapatkan dari materi yang akan kita bahas kali ini. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa poin penting yang harus kita ketahui sebelum kita memulai materi kali ini, yaitu poin yang pertama adalah mengenai pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nama-nama dan tugas para malaikat. Yang ketiga adalah sifat-sifat para malaikat. Yang keempat adalah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib. Yang kelima adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam atau yang terakhir adalah hikmah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata iman ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap makhluk hidup. Secara bahasa, iman berarti percaya atau yakin atau membenarkan. Secara istilah, iman merupakan keyakinan atau pembenaran dalam hati yang diucapkan dalam perkataan dan diamalkan oleh anggota badan, serta menambahkan ketaatan dan berkurangnya melakukan kemaksiatan. Seperti halnya seorang manusia atau makhluk hidup yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memiliki keyakinan atau pembenaran dalam hati serta diucapkannya dalam perkataan, seperti halnya kita melakukan zikir, dan diamalkan oleh anggota badan, seperti halnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti menolong seseorang, bersedekah, dan melakukan sholat 5 waktu. Hal tersebut akan menambahkan ketaatan kita dan akan mengurangkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Seperti halnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, yaitu kita harus memiliki keyakinan dan pembenaran dalam hati kita bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan utusan dari Allah. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan apapun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam firman ini menjelaskan bahwa tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali di dekatnya ada malaikat yang mengawasi apapun gerak-geriknya, apa yang diucapkannya, dan malaikat selalu hadir. Selanjutnya, dalil nakli dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Fatir ayat 1, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uliya ajnihati masna wa sulasa wa ruba' yaridu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4, serta Allah menambahkannya pada ciptaan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu nama-nama dan tugas-tugas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangatlah banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah pasti ada berapa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita diwajibkan untuk mengetahui 10 nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang selanjutnya malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Malik, dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Ke-10 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki tugas dan haknya masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini memiliki tugas yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, yaitu pada para Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini memiliki tugas yaitu menurunkan hujan dan membagi rezeki kepada makhluk hidup. Jadi seluruh makhluk hidup yang baik ada di darat maupun langit maupun air sudah memiliki rezekinya masing-masing, yaitu dari malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yaitu yang bertugas meniupkan sangkakala menjelang datangnya hari akhir. Yang keempat adalah malaikat Israel, yang bertugas menjemput kematian pada setiap makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid, yang memiliki tugas mencatat amal baik dan mencatat amal buruk manusia. Yang mencatat amal baik yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid yang mencatat amal buruk manusia. Yang selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di dalam kubur. Yang selanjutnya malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan yaitu yang bertugas menjaga pintu surga. Yang selanjutnya kita akan memahami mengenai sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu yang pertama, sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua adalah selalu taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah membangkang ataupun mengeluh, serta senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga adalah tidak berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Yang keempat adalah bisa berubah wujud menjadi yang dikehendakinya. Yang terakhir adalah
tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Mengenai sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikata minan nur wa khuliqal jannu minan mariji minan nur wa khuliqa imama wa sufal lakum, yang artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu an berkata, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari nyalanya api, sedangkan Adam atau manusia itu diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yaitu dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini sudah dijelaskan bahwa sangatlah sudah jelas bahwa malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya, dan jin diciptakan Allah dari api, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Selanjutnya perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Ketiganya ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu yang pertama malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api yang menyala. Yang kedua yaitu malaikat mempunyai sayap dan tangan, sedangkan manusia hanya mempunyai tangan, jin mempunyai sayap dan tangan. Perbedaan yang ketiga yaitu malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang ingkar. Dan jin ada yang taat dan ada yang ingkar, sama seperti manusia. Perbedaan yang keempat adalah malaikat tidak makan dan minum serta tidur, sedangkan manusia sangatlah membutuhkan makan, minum, dan tidur. Untuk jin juga sangat membutuhkan makan, minum, dan tidur. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu malaikat tidak akan mati hingga akhir zaman, sedangkan manusia akan mati sebelum akhir zaman, dan jin dapat mati sebelum akhir zaman. Yang selanjutnya yaitu perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang pertama adalah rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, bagi seorang manusia atau seorang yang setiap harinya rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, baik subuh, duhur, asar, maghrib maupun isya, itu merupakan sudah mencerminkan perilaku kita untuk iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, perilaku yang kedua yaitu rajin sholat dan menuntut ilmu, karena malaikat selalu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jadi kita yang masih muda ini haruslah rajin untuk melakukan sholat, menuntut ilmu, karena seseorang yang tidak memiliki ilmu itu merupakan orang yang sangat rugi. Perilaku yang ketiga yaitu senang membaca Al-Quran, karena malaikat selalu hadir dan mendengarkan ketika ada yang membaca Al-Quran. Perilaku yang keempat yaitu berperilaku dermawan, karena malaikat selalu mendoakan orang yang senang bersedekah. Perilaku yang kelima yaitu menghindari perilaku tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari catatan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang terakhir yaitu berperilaku disiplin dan jujur dimanapun berada, karena yakin selalu ada pengawasan dari Allah, baik dari Allah maupun dari para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah hikmah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa hikmah yang harus kita ketahui jika kita iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, dan siapapun yang beriman kepada Allah maka harus beriman kepada para malaikat. Hikmah yang kedua yaitu membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk selalu dan untuk terus meningkatkan amal baik. Karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat baik oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat adalah menghindarkan kita sebagai seorang manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dihindarkan dari perbuatan buruk dan tercela. Hikmah yang keenam yaitu yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertambah. Jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, maka kita akan mendapatkan banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik dalam bentuk kesehatan, baik dalam bentuk harta, maupun dalam bentuk kebahagiaan. Yang selanjutnya, hikmah yang terakhir yaitu manusia akan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa demikian? Karena dalam kita menjalankan kebaikan, maka kita akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Allahumma fiq wa matorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video mengenai materi kali ini, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk penguasaan materi kali ini, saya memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas kali ini, yang nantinya teman-teman kirim ke Google Classroom. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.